Pemirsa, polisi menangkap 2 pembegal sopir truk yang terjadi di wilayah Kembangan, Jakarta. Polisi juga mengamankan 2 senjata tajam jenis celurit yang digunakan pelaku saat beraksi. RM dan PJ tak berkutik saat tim Jatanras Polres Jakarta Barat menggerebek tempat persembunyiannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam jenis celurit. Selain di Kembangan, Jakarta Barat, kedua pelaku juga melakukan sejumlah aksi pembegalan di lokasi lain. Kepada polisi, pelaku mengaku jika barang berharga hasil rampasan dijual untuk membeli minuman keras. Polisi masih memburu pelaku lain yang diduga sebagai otak dari aksi kriminal komplotan begal. Kembangan, Taman Sari, Season City, Tanjung Duren. Bawa apa kamu? Bawa sajamnya apa? Celurit, Pak. Celurit. Selain celurit, pernah nggak bawa senjata lain? Pernah, Pak. Pistol korek. Sebelum main, kamu gimana? Berapa orang? Saya berenam, Pak. Sebelum main nongkrong dulu, minum. Nongkrong dulu. Mabuk. Ngapain nongkrong? Mabuk, Pak. Mabuk. Minum apa? Pengejaran ini masih dilakukan pengembangan. Untuk ditangkapnya di mana, Pak? Mereka di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelumnya, aksi pembegalan menimpa seorang sopir truk di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku langsung merampas telepon genggam sambil mengancam dengan senjata tajam. Dalam peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian paha akibat dianiaya pelaku. Rekan korban yang berada di lokasi juga sempat menghalangi aksi pembegalan tersebut dengan menabrakkan truk ke motor para pelaku. Sayang, aksinya gagal karena pelaku berhasil menghindar dan melarikan diri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menggerebek lokasi perjudian sabung ayam dan lempar dadu di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Puluhan warga yang tengah asik berjudi kocar-kacir saat polisi datang. Puluhan warga kocar-kacir saat petugas kepolisian menggerebek lokasi judi dadu dan sabung ayam di Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Beberapa orang lainnya tidak berkutik dan langsung diamankan oleh polisi. 19 orang diamankan polisi, termasuk 2 diantaranya perempuan yang diduga menjadi bandar judi dan sabung ayam. Polisi langsung membawa mereka ke Polsek Teweh Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Selain mengamankan pelaku judi, polisi juga menyita barang bukti ayam aduan serta uang puluhan juta rupiah. Berdasarkan dari informasi masyarakat kalau di situ ada dadu guraknya. Terus berapa orang, Bu, yang diamankan, Bu? Untuk yang kita amankan sekitar 19 orang. Barang bukti berupa dadu gurak, uang yang berhubungan dengan dadu. Para pelaku judi tersebut dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga lalai saat pengawalan, seorang tahanan Kejaksaan Negeri Kisaran Asahan kabur saat hendak dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Labuan Ruku, Batubara, Sumatera Utara. Akibat lemahnya pengawasan terhadap tahanan Kejaksaan Negeri Kisaran, Indra Saragi, 31 tahun warga Medan Sunggal, kabur dari pengawalan petugas kejaksaan di Lapas Labuan Ruku kelas 2B, Batubara, Sumatera Utara pada Kamis lalu. Tahanan tersebut nekat kabur saat petugas membuka gandengan borgol yang melingkar di tangan rekannya. Indra menyikut petugas lalu kabur melompati pagar depan lapas dalam keadaan masih terborgol sebelah tangan. Setelah 2 hari pencarian, petugas kejaksaan bersama TNI dan Polri berhasil menangkap tahanan yang kabur di Sunggal, Medan, Sumatera Utara, tepatnya di rumah temannya pada Sabtu lalu. Hari ini, Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022, sekitar pukul 10.30, dapat kita tangkap kembali di Medan Sunggal. Dan saat ini sudah kami masukkan ke dalam lapas Labuan Ruku dan sedang menjalani registrasi untuk proses selanjutnya. Atas perbuatannya, ia diancam hukuman maksimal selama 7 tahun kurungan penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi Irjen Pol Verdi Sambo yang dinyatakan telah melanggar kode etik kepolisian terkait kematian ajudannya Brigadir Yosua. Jenderal Sambo Irjen Sambo kini diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok. Penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo berangsur menuju titik terang. Setelah kasus ini terus disorot masyarakat yang membuat kredibilitas kepolisian dipertaruhkan karena kronologi awal yang janggal, akhirnya Mabes Polri mulai menyasar sang Jenderal Sambo. 10 orang telah bersaksi kepada Inspektorat Khusus Polri dan menyatakan Jenderal Sambo diduga melakukan pelanggaran ketidakprofesionalan dalam olah TKP di rumah dinasnya. Penangkapan dan pemeriksaan etik Jenderal Sambo kentara lewat pasukan Brimob yang berjaga di Bareskrim Polri Sabtu kemarin. Usai pemeriksaan, sang Jenderal Bintang 2 ini pun langsung digelandang ke rumah tahanan Brimob Kelapa II Depok. Sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Dalam konteks pemeriksaan. Belum tersangka berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang menersangkakan? FS. Ya Bu, yang tersangkakan kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Suasana Bareskrim Polri hingga sore ini masih lenggang dan tidak seperti kemarin. Belum ada informasi mengenai pemeriksaan terkait kasus kematian Brigadir Joshua. Sementara itu di Makobrimob Kelapa II Depok, penjagaan masih tampak normal dengan beberapa petugas yang berjaga di pintu masuk. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kedatangan Putri merupakan kemunculan pertamanya di hadapan publik. Sekitar pukul 17 Minggu sore, rombongan kendaraan yang diduga membawa Putri Chandrawati, istri dari Irjen Polisi Verdi Sambo, keluar meninggalkan rumah mereka di Jalan Saguling, Duren 3, Pancoran, Jakarta. Rombongan menuju Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Putri datang ke Makobrimob bersama anak pertamanya dan kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukum, kliennya datang untuk membesuk Irjen Verdi Sambo, namun belum diizinkan bertemu. Kepada awak media, Putri menyampaikan ikhlas dan memaafkan atas perbuatan yang dialami keluarganya. Saya Putri, bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa, biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Tim kuasa hukum Putri mengaku sempat berkonsultasi dengan psikolog klinis sebelum kliennya datang ke Makobrimob. Psikolog telah memberi izin untuk Putri menemui suaminya yang ditahan selama 30 hari di Makobrimob Kelapa II Depok. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim liputan Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, ajudan dan sopir istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Tim Bareskrim Polri menahan ajudan dan sopir Putri Chandrawati, Barada RE dan Brigadir RR Minggu siang. Pernyataan ini diungkap Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Penangkapan ini berkaitan dengan tindak pidana dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Namun polisi belum memberi alasan penahanan Barada RE dan Brigadir RR di Bareskrim Polri.
Tidak berselang lama setelah tim kuasa hukum Baradae menyatakan mundur, Baradae kini memiliki kuasa hukum baru. Melalui kuasa hukumnya, Baradae mengaku bersedia menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Tersangka kasus kematian Brigadir J, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku bersedia menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Hal ini disampaikan kuasa hukum Baradae, Diolipa Yumara saat berada di Barreskrim Polri Sabtu kemarin. Menurut Yumara, Baradae bersedia membantu penegak hukum dalam kasus Brigadir J karena dirinya merupakan saksi kunci dalam kasus kematian ajudan Ferdi Sambo ini. Kuasa hukum baru Baradae ini juga menyebut akan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Senin besok. Kita melihat ini dalam kacamata konteks hukum, ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci. Walaupun dia tersangka, tapi penting dilindungi sebagai saksi kunci, sehingga kami bersepakat, saya, Pak Burhanuddin dan Pak dengan Baradae, ya sudah, kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Kita memohonkan itu dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Diolipa Yumara ditunjuk menjadi kuasa hukum Baradae setelah pengacara sebelumnya Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri. Keluarga almarhum Brigadir Yosua mengapresiasi kinerja tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Keluarga menilai penahanan Irjen Ferdi Sambo untuk mempermudah penyidikan dan membuka kemungkinan ada tersangka lain selain Baradae. Mengapresiasi kinerja Pak Listio Sigit selaku Kapolri yang sudah berupaya begitu gigih Pak Listio Sigit untuk menuntaskan permasalahan ini. Apakah memang Ferdi Sambo yang bertanggung jawab atas kejadian? Ya itu saya nggak bisa menjawab, tapi itu nanti ya hasil penyidikan nanti yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit. Tanggapan Bapak yang ditahannya tersangka Brigadir E dan Ferdi Sambo gimana? Pak Ferdi Sambo saya rasa bukan ditahan ya, diamankan di Makobrimob menurut berita yang di media. Mungkin ya biar lebih efektif. Pemirsa, Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmet 18 Komposit Tundukan Kalimantan Utara mengamankan seorang kurir yang membawa 21 paket sabu seberat 1 kg di kawasan dermaga Pelabuhan Sebatik, Kalimantan Utara. Inilah detik-detik penangkapan dan penggeledahan kurir narkoba oleh Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmet 18 Komposit Nunukan, Kalimantan Utara. Dari penggeledahan ini, personil TNI Angkatan Darat menyita narkoba jenis sabu asal Malaysia sebanyak 21 paket seberat hampir 1 kg. Para pelaku mengaku bertugas sebagai kurir dengan upah 30 juta rupiah jika narkoba sabu sampai kepada pemesan yang disebut dikendalikan warga binaan Lapas Tarakan. Dari pengembangan itu mendapatkan informasi bahwa sabu-sabu ini akan dikirim ke Tarakan. Jadi kami kembangkan tadi ternyata yang pengendalinya ada di LP Lapas Tarakan. Pengakuan pelaku ini pun langsung disikapi pihak Lapas Tarakan dengan menggelar penyidikan dan pemeriksaan. Namun dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan tidak ditemukan nama-nama yang diduga pengendali sabu seperti laporan DS kepada Satgas Pamtas dan Polres Nunukan. Menanggapi apa yang disampaikan, kami sudah mencoba mencari nama yang disebutkan, sampai saat ini belum kami temukan. Namun kami akan mencari terus, kami akan berkoordinasi, bersinergi supaya penangkapan ini ada kaitannya dengan kita. Kami akan support juga, kami akan bantu. Dengan barang bukti sabu dan sejumlah uang serta handphone, DS pun diserahkan kepada Polres Nunukan untuk proses pengembangan lebih lanjut. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.
Kecelakaan tunggal terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Minibus dengan 4 penumpang masuk ke jurang sedalam 10 meter. Minibus berisi 4 penumpang masuk jurang sedalam 10 meter. Kecelakaan ini terjadi di jalur alternatif Kabupaten Mojokerto menuju Kota Batu, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari 4 penumpang, 2 orang salah satunya sedang hamil mengalami luka di kepala dan dalam shock berat, sementara 2 lainnya mengalami luka ringan. Sejumlah relawan yang berjaga di jalur rawan laka lantas ini langsung melakukan evakuasi keempat korban ke Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Itu mobil apa Bu tadi? Sama lapan apa? Terius kalau nggak salah Pak Juri. Tadi belakangnya tadi langsung nabrak. Bilang ke joret ya, keluar gitu langsung keluar ke situ. Mobilnya dari arah mana Bu? Dari arah atas. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Sebelumnya, minibus menabrak tembok sekolah hingga masuk ke dalam jurang. Diduga saat turun dari arah Kota Batu, mobil mengalami remblong. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Puluhan buruh long march dari Bandung menuju Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda.